Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Untuk pertemuan kali ini melanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Yang kemarin kita sudah bahas tentang yang namanya nutrisi pada makanan. Sekarang kita akan membahas tentang yang namanya struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Berarti di pertemuan kali ini akan saya sampaikan mengenai organ-organ pencernaan, kelenjar pencernaan, dan enzim-enzim pencernaan yang membantu pada proses pencernaan pada manusia. Ya, langsung saja untuk selanjutnya. Ya, ini sebelum masuk ke organ dan enzim, ya sebelumnya ada dua pengertian terlebih dahulu. Ada yang namanya pencernaan mekanik dan ada yang namanya pencernaan kimiawi. Ya, dari struktur bahasanya yang pertama mekanis ya, terus yang kedua kimiawi. Ya, coba kita bahas ya. Yang pertama dulu kita bahas yang pertama tentang yang namanya energi mekanik ya. Ya, proses perombakan makanan dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan gerakan alat pencernaan. Ya, berarti menggunakan alat-alat pencernaan. Itu namanya pencernaan mekanik. Kemudian yang kedua, yang namanya pencernaan kimiawi. Kimia ya, penguraian makanan dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim pencernaan ya. Berarti kalau yang namanya mekanik menggunakan alat pencernaan, kalau yang namanya kimiawi menggunakan enzim pencernaan. Nah, itu adalah perbedaan dari pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Ya, itu ya, itu untuk pengantarnya. Kemudian nah, ini yang pertama langsung ya, organ dan enzim pencernaan. Yang pertama langsung. Yang pertama ini ya tentang ya kita makan, berarti kan yang pertama ke mulut ya. Ya, di mulut ada beberapa bagian yang merupakan proses ya. Di dalam mulut ada proses pencernaan ya. Di dalam mulut terdapat gigi ya, lidah dan kelenjar air liur atau saliva ya. Air liur mengandung enzim yang namanya enzim amilase atau biasanya populer dengan nama petialin. Ya, ini fungsinya untuk apa? Ya, ini untuk memecah amilum menjadi glukosa maltosa, jadi gula. Amilum ya karbohidrat menjadi maltosa, glukosa, gula. Ya, nah di mulut ini terjadi yang namanya pencernaan mekanik dan kimia. Berarti di dalam rongga mulut kita ketika kita makan, mengunyah, yaitu makanannya terjadi yang namanya proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Mekaniknya oleh siapa? Oleh gigi, oleh lidah, yaitu namanya alat pencernaan ya, oleh gigi, oleh lidah. Gigi ya, oleh gigi ya. Ada 3 jenis gigi ya. Yang pertama ada yang namanya gigi seri, ada gigi taring dan gigi geraham. Ya, ini ya, gigi seri, gigi taring dan gigi geraham. Ya, gigi seri ya untuk apa? Memotong makanan, gigi taring untuk merobek makanan, gigi geraham untuk mengunyah makanan. Nah, kemudian dilumatkan dengan bantuan yang namanya lidah tersebut. Ya, kemudian di dalam ini mulut terdapat yang namanya tadi apa? Ya, kelenjar ya, namanya kelenjar. Ada yang namanya kelenjar di rongga mulut, namanya kelenjar air liur atau saliva. Ini akan menghasilkan yang namanya enzim amilasa atau petialin, merubah amilum atau namanya karbohidrat menjadi maltosa, glukosa di gula. Ya, gitu ya. Makanya kalau misalnya kalian ambil nasi 1 sendok, kalian makan, kalian kunyah terus, ya nanti semakin lama akan terasa gak manis gitu ya. Itu berarti karbohidrat atau amilumnya nasi itu dirubah jadi maltosa oleh yang namanya enzim. Ya, namanya enzim amilasa atau petialin. Nah, itu terjadi di rongga mulut ya, ada mekanik dan kimiawi. Ya, kemudian masuk ke kerongkongan atau namanya esofagus ya. Perhatikan semua. Setelah melalui rongga mulut, makanan berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau namanya faring, yang merupakan saluran yang memanjang dari mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring, ya, pada pangkal faring terdapat katup yang namanya epiglotis. Dihafalkan ya, ada katup yang namanya epiglotis. Ya, fungsinya untuk apa? Menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Ya, makanya kalau orang tua kan bilang kalau sedang makan jangan sambil bicara. Lah, ini adalah di sini ada yang namanya
katup namanya katup epiglotis ya. Ini katup yang untuk menutup ujung saluran pernafasan ya. Ketika kita makan ya, berarti ini menutup katup itu ya, menutup jalur nafas ya. Ketika kita sedang berbicara, itu katup ini membuka. Berarti ketika kita makan sambil berbicara, katup ini ya membuka nutup gitu ya. Makanya bisa makanannya masuk ke jalur pernafasan. Itu ada namanya katup epiglotis ya, menutup saluran nafas ya, supaya makanannya tidak masuk ke jalur pencernaan pernafasan gitu ya, keselak gitu ya. Itu berarti kalau terjadi tersedak atau ya, itu makanannya masuk ke jalur nafas. Ini karena ada yang namanya katup epiglotis. Berarti kalau makan ya diwajibkan jangan sambil berbicara ya, gitu ya. Dari faring bolus, dari faring bolus menuju esofagus ya, menuju esofagus. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas mendorong ya bolus ke dalam lambung. Ya, berarti makanan yang tadi diolah di mulut itu berubah jadi yang namanya bolus ya. Ya, kemudian di kerongkongan esofagus didorong oleh yang namanya gerak peristaltik. Diingat ya, gerak peristaltik terjadi di kerongkongan atau esofagus mendorong bolus menuju ke lambung. Ya, gitu ya. Itu di kerongkongan ya. Selanjutnya ya, ini ya di bagian lambung. Lambung kita. Apa aja yang terjadi di sini kita bahas. Terdapat pencernaan mekanik dan kimiawi, sama di mulut ya. Ya, ada mekanik, ada kimiawinya. Mekanik oleh siapa? Oleh otot lambung. Berkontraksi mengaduk bolus. Ya, di lambung itu ada yang namanya otot lambung. Itu termasuk yang namanya otot polos. Otot polos itu kerjanya di bawah di luar kesadaran manusia. Ya, otot polos itu bekerja di luar kesadaran manusia, berarti tidak diperintah oleh manusia. Yaitu namanya jenis otot. Kemarin di sistem gerakan sudah dibahas ya, ada otot lurik, ada otot polos, ada otot jantung ya. Kalau di sistem gerak ada otot lurik ya. Ya, nanti otot lambung ini termasuk ya otot polos, otot yang kerjanya di luar, involunter ya, di luar kesadaran manusia. Itu akan meremas ya, meremas makanan berupa bolus ya yang masuk dalam lambung. Itu otot lambung, otot polos mekanik ya, pencernaan mekanik. Kemudian secara kimiawi, bolus bercampur dengan getah lambung. Getah lambung enzim ya, ada enzim di dalam lambung, berarti pencernaan kimiawi apa aja? Ada asam klorida atau HCl, enzim pepsin, enzim renin. Berarti ada 3 enzim yang membantu pada proses pencernaan ketika bolusnya sudah masuk ke lambung, pencernaan kimiawi. Ya, selama 2-4 jam di lambung bolus menjadi bahan kekuningan, disebut kimus atau bubur usus ya. Berarti ketika sudah masuk ke lambung itu namanya kimus atau bubur usus. Ya, ini ya. Ada 3 enzim ya pada lambung. Yang pertama yang namanya pepsin, ini berfungsi merubah protein menjadi pepton. Proteinnya masuk ke lambung itu dirubah jadi yang namanya pepton. Kemudian asam klorida atau HCl, ini karena bersifat asam, itu fungsinya untuk mematikan mikroorganisme atau penyakit yang masuk dalam tubuh melalui makanan, itu dimatikan oleh HCl atau asam klorida. Yang ketiga renin ya, menggumpalkan protein susu atau kasein, mengendapkan kasein susu ya. Ya, ini adalah 3 enzim pencernaan ya pada lambung dan fungsinya. Berarti di lambung ada 2 pencernaan kimiawi dan mekanik. Kimiawi oleh 3 enzim, pepsin, asam klorida, renin, dan mekanik oleh otot lambung yaitu otot polos, otot yang kerjanya involunter ya, kerjanya di luar kesadaran manusia. Tidak diperintah ya, meremas yang namanya bolus, merubah jadi kimus atau bubur usus. Ya, begitu ya. Itu terjadi yang namanya di lambung. Ya. Terus kemudian di usus halus ini ya, perhatikan nomor 4 ya. Panjangnya itu sekitar 8,25 meter. Ya, memiliki 3 bagian yaitu usus 12 jari atau yang namanya duodenum sekitar 1/4 meter 0,25, usus tengah namanya jejunum 7 meter, dan usus penyerapan atau yang namanya ileum 1 meter. Terjadi pencernaan kimiawi. Ya, duodenum atau usus 12 jari terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Nah, ini empedu itu dihasilkan oleh yang namanya kelenjar hati, dan pankreas itu ya namanya kelenjar pencernaan.
Ya, berarti dua ini walaupun tidak dilalui oleh makanan, namanya kelenjar pencernaan, ya, itu membantu dalam proses pencernaan. Ya, ini empedu dihasilkan oleh yang namanya hati. Ya, hati menghasilkan yang namanya empedu. Ya, empedu itu berwarna kuning kehijau-hijauan ya, yaitu apa itu warnanya itu namanya warna bilirubin. Nah, bilirubin itu hasil perombakan dari sel darah merah atau hemoglobin yang sudah mati. Ya, ketika si hemoglobin itu sekitar umurnya itu 120 hari ya, itu akan mati sel darah merah hemoglobin itu, yaitu dirombak jadi yang namanya bilirubin. Ya, warna empedu. Ya, nanti dipelajari di sistem peredaran darah manusia. Ya, kemudian ini yang kedua ada pankreas. Pankreas juga menghasilkan 3 enzim. Ya, nanti saya bahas ya. Ya, berarti di dalam usus halus ini terdapat yang namanya pencernaan kimiawi. Ya, berarti ada bagian usus halus yang namanya duodenum atau usus 12 jari. Ini ada salurannya membuka, menghubungkan itu berarti kantung empedu, berarti hati empedunya, cairan empedunya masuk ya ke dalam duodenum dan enzim pankreas juga masuk ke situ. Lalu di situ diolah, ikut mengolah makanan ya. Ya, nanti empedu itu salah satu fungsinya adalah untuk mengemulsi lemak ya, memecah lemak sehingga lemak itu mudah dicerna oleh tubuh ya. Itu pankreas juga punya 3 enzim nanti masuk semua dan empedu ya ke dalam duodenum atau usus 12 jari, yaitu mencerna makanan secara kimiawi dalam usus halus. Ya, masuk ke duodenum. Ya, kemudian masuk ke duodenum pertama kali ya, makanannya dicerna kimiawi oleh enzim dan empedu, cairan empedu ya. Kemudian masuk ke bagian yang namanya usus tengah jejunum. Ya, terakhir di bagian yang namanya ilium. Di bagian yang namanya ilium terakhir terjadi penyerapan. Ya, di ilium terjadi yang namanya penyerapan atau yang namanya usus penyerapan yang namanya ilium. Di situ ada yang namanya jonjot usus atau namanya fili, mikrofili ya, fili ya. Itu berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan di situ. Terakhir diserap sebelum dibuang ke usus besar. Ya, berarti penyerapan terakhir ya, penyerapan diserap itu di bagian yang namanya ilium. Ileum ya, terdapat yang namanya jonjot usus atau namanya fili. Ya, itu bentuknya lipatan-lipatan lebar ya, untuk semakin lebar, semakin banyak lipatannya itu penyerapannya akan semakin berhasil sempurna ya. Begitu ya. Itu terjadi di usus halus. Ya, ini ya, usus besar. Ya, memiliki panjang kurang lebih 1 meter ya, terdapat kolon naik ascendens. Ini ya, kolon naik ascendens dan kolon mendatar ini berarti transversum dan kolom menurun descendens ya. Berarti ya makanan yang dari ileum tadi diserap ya, kemudian sisanya itu masuk ya, ini ya, masuk ke sini nih ya, ke sini terus ke atas terjadi penyerapan air dalam ini sebesar ya, kemudian ke sini terus ke bawah keluar ya, dibuang yang sudah tidak dibuang, yang tidak dipakai lagi dibuang ke anus gitu ya. Kita baca ya. Berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Ya, berarti ketika sisa makanan itu banyak mengandung air ya, berarti diserap oleh dinding usus besar. Ketika makanan itu kurang air, berarti keluar air dari dinding usus itu yang menyesuaikan. Ya, begitu ya. Terdapat bakteri yang namanya di usus besar ya, bakteri yang namanya Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Yaitu terjadi dalam proses di dalam usus besar. Tadi kan yang berguna sudah diserap di bagian ileum, usus penyerapan pada usus, lalu kemudian yang tidak berguna dibuang ke usus besar. Nah, ini ya pada usus besar dibantu oleh Escherichia coli membusukkan, mengatur kadar air, nah dibuang lewat yang namanya anus rektum dulu ya. Berarti usus besar, kemudian rektum, baru ke anus. Ya, itu adalah jalan pencernaan manusia. Berarti rongga mulut, dari rongga mulut makanannya ya, dari rongga mulut makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi, masuk ke esofagus, kerongkongan, masuk ke lambung, ya, masuk ke lambung pencernaan mekanik dan kimiawi, masuk ke usus halus penyerapan, ya diserap di situ, dan usus besar pembuangan pembusukan, pengaturan kadar air, kemudian ke rektum dan ke anus, yaitu namanya
sistem pencernaan manusia. Jalurnya seperti itu. Ya, ini ya. Tadi sudah saya bilang ya, kelenjar pencernaan. Yang pertama, yang namanya pankreas menghasilkan 3 yang namanya enzim. Ada enzim amilase, lipase, dan tripsin. Amilase merubah amilum menjadi glukosa, karbohidrat ya. Lipase merombak lipid, lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tripsin merombak pepton menjadi asam amino. Ya, tadi kan di lambung ada protein menjadi pepton ya oleh pepsin ya. Lah, pepton ini dirubah lagi jadi asam amino lebih sederhana oleh yang namanya tripsin. Terus dia di usus halus. Ya, ini 3 enzim namanya enzim ya oleh pankreas ini ya. Ya, ini yang namanya pankreas. Ya, yang namanya pankreas. Ya, pankreas. Ini hepar ya. Yang namanya hati, hepar, kelenjar terbesar dalam manusia ya. Terletak di bagian mana hati? Ya, rongga perut sebelah kanan. Kalau lambung, rongga perut sebelah kiri. Nah, ini yang namanya adalah empedu. Iya, empedu. Empedu punya warnanya namanya tadi apa? Namanya empedu ya. Namanya bilirubin. Ya, bilirubin adalah perombakan hasil sel darah merah hemoglobin yang sudah mati. Ya, gitu ya. Ini tentang yang namanya pankreas. Ya, ada ya enzimnya. Kemudian, ya ini ya satu lagi terakhir kelenjar hati terbesar dalam tubuh berperan dalam proses detoksifikasi ya karena menetapkan racun sel-sel hati mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam folik, garam empedu, lecitin, bilirubin, elektrolit. Getah ini yang namanya adalah empedu. Ya, berwarna kuning kehijauan mengandung pigmen bilirubin ya. Bilirubin merupakan pemecahan hemoglobin ya, sel darah merah yang sudah mati. Ya, hemoglobin, sel darah merah mengikat oksigen ya fungsinya dalam tubuh. Yaitu mati 120 hari itu sudah tidak bisa berfungsi lagi, mati dicerna atau dirombak jadi yang namanya bilirubin. Ya, getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsikan benang. Ya, berarti enzim dari yang namanya pankreas 3 tadi dan empedu ini ya dikeluarkan ke usus halus. Tapi bagiannya ke dalam apa tadi? Duodenum atau usus 12, jari ke situ dicerna, ya masuk ke jejunum, ya terus masuk ke yang namanya ileum terakhir diserap. Ya, gitu ya. Itu di kelenjar hati dan pankreas. Ya, mungkin begitu saja. Berarti saya ulangi lagi ya, pencernaan dari rongga mulut, pencernaan mekanik dan kimiawi masuk ke kerongkongan esofagus. Di situ ada yang namanya katup epik. Glotis itu menutup jalur nafas ketika kita makan. Ya, terus masuk ke lambung. Di lambung ada pencernaan mekanik dan kimiawi. Ya, ada otot lambung, otot polos yang kerjanya involunter di luar kesadaran manusia. Dan enzim, ada 3 enzim aja, pepsin, renin, dan asam klorida. Kemudian masuk ke usus halus, di situ diserap oleh bagian yang namanya ileum. Ya, di usus halus itu dibantu oleh enzim oleh pankreas dan getah empedu, itu masuk ke bagian yang namanya duodenum ya, atau usus 12 jari, masuk ke jejunum, terus terakhir di penyerapan ada jonjot usus atau namanya fili, di situ diserap. Ya, semakin lebar permukaannya banyak lipatan itu penyerapannya semakin sempurna ya. Kemudian di situ dibuang yang tidak berguna masuk ke usus besar dibantu oleh yang namanya bakteri Escherichia coli mengalami pembusukan dan mengalami penyelesaian kadar air. Jika terlalu banyak airnya diserap, jika kekurangan ya dialiri air gitu ya. Yaitu di yang namanya usus besar, kemudian dibuang lewat kemudian rektum, kemudian ke anus dibuang ya, buang air besar. Itu proses pencernaan manusia. Dihafalkan ya, itu ada beberapa enzim yang berguna untuk pencernaan. Di rongga mulut ada enzim yang namanya enzim petialin atau amilase ya, petialin atau yang namanya amilase merubah apa tadi? Merubah amilum menjadi glukosa, maltosa. Ya, ini di rongga mulut. Kemudian di lambung ada yang namanya apa? Pepsin. Ya, lambung ya. Lambung ya. Ada pepsin. Ada pepsin. Asam klorida atau HCl dan renin. Ya, renin. Terus ada enzim di usus halus ya, dibantu oleh pankreas tadi menghasilkan 3 enzim. Apa aja?
tripsin, ya, tripsin, ya, amilase dan lipase. Amilase, lipase. Udah ya. Ya, ini enzim yang membantu proses pencernaan. Ya, ada 7 ya yang paling sering keluar ya. Ya, ini amilase atau betaline ya, merubah karbohidrat amilum menjadi glukosa, pepsin, tadi merubah protein menjadi pepton, HCl, asam klorida, membunuh kuman penyakit ya yang masuk bersama makanan. Renin mengendapkan kasein pada susu, tripsin merubah protein menjadi pepton menjadi asam amino, amilase sama dengan tadi dengan di mulut ya, tapi ini lebih sederhana ya. Amilum ya menjadi sukrosa, sebenarnya lebih sederhana dari glukosa ya. Lipase merubah lemak lipid ya jadi asam lemak dan gliserol. Ya, ini ya berarti ini dihasilkan oleh saliva ya. Saya singkat, di rongga mulut jadi sapi. Ya, di lambung namanya lapar. Ya, di pankreas ada enzim yang namanya PIKA itu ya, saya singkat jadi patal. Ya, sudah berarti sapi lapar patal. Ya, sapi lapar patal. Sanya saliva air liur. Ya, P-nya petialin menghasilkan enzim petialin. Lapar, lanya lambung. P-nya pepsin, A-nya asam klorida, R-nya renin. Patal, P-nya pankreas, T-nya tripsin, A-nya amilase, L-nya lipase. Berarti sapi lapar patal. Itu ya hafalannya ya, untuk memudahkan saja. Sapi lapar patal. Sanya saliva, P-nya petialin, enzimnya di rongga mulut. Kemudian lapar itu di lambung, L-nya lambung, P-nya pepsin, A-nya asam klorida, R-nya renin. Patal berarti P-nya pankreas, T-nya tripsin, A-nya lipase, amilase maaf, L-nya lipase. Ya, petialin berubah karbohidrat menjadi glukosa. Lambung, P pepsin berubah protein menjadi pepton. A asam klorida HCl membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan. R renin mengendapkan kasein pada susu. P-nya pankreas, T-nya tripsin. Tripsin ya, tripsin berarti merombak pepton menjadi asam amino. A-nya berarti amilase ya, ini berubah karbohidrat amilum menjadi maltosa sukrosa, itu ya lebih sederhana ya, gula yang lebih sederhana supaya dicerna lebih mudah. L-nya lipase yang merubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ya, saya singkat jadi sapi lapar jadi patal. Ya, sapi lapar patal gitu ya. Nah, silakan untuk hanya mempermudah dalam menghafal aja. Udah ya, untuk pertemuan kali ini mungkin begitu saja. Itu tentang yang namanya organ dan kelenjar pencernaan dan enzim pencernaan. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang yang namanya penyakit ya, penyakit-penyakit dalam sistem pencernaan manusia. Ya, mungkin begitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.